Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Miss Karmila hari ini di pelajaran tematik. Nah, apa kabar anak-anak Miss semuanya? Oke, kalau Miss tanya apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, abang kakak jawab, alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat, Allahu Akbar. Oke ya, bisa ya. Nah, apa kabar anak-anak Miss semuanya? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat, Allahu Akbar. Iya, oke. Nah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Meskipun hari ini kita belajarnya masih dari rumah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di materi sebelumnya kita di tema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Nah, untuk hari ini kita masih juga di tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup di subtema hewan sahabatku. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, sebelum kita sampai ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Nah, kemudian setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Dan yang terakhir, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Oke, nah apakah kamu penyayang hewan? Nah, mungkin ada di antara abang kakak yang suka dengan hewan, misalnya kucing ya. Nah, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Nah, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, jadi ada berbagai jenis hewan ya, ada yang dijadikan sebagai makanan. Nah, kita contohnya saja ayam ya. Nah, ayam kita bisa ambil manfaatnya yaitu dagingnya ya, kita jadikan bahan makanan. Kemudian selain daging kita juga bisa manfaatkan telurnya. Nah, selain daging dan telurnya ya, bulu ayam serta cangkang telur ayam juga bisa kita manfaatkan ya. Bulu ayam bisa kita jadikan kemoceng, kemudian kalau cangkang ayam itu cangkang telur ayam bisa kita jadikan hiasan ya. Nah, kemudian ada beberapa negara juga yang menjadikan hewan itu sebagai simbol negara. Nah, contohnya saja negara Indonesia. Negara Indonesia ya, lambang negaranya itu adalah Garuda. Nah, burung Garuda atau yang identik dengan burung elang, nah itu dijadikan simbol negara oleh negara Indonesia. Nah, ini memiliki makna ya, bahwasanya burung elang itu adalah hewan yang tangguh dan pemberani. Nah, ternyata tidak hanya negara Indonesia saja yang menjadikan burung elang itu sebagai simbol negara. Nah, negara Amerika Serikat juga menjadikan burung elang itu sebagai simbol negaranya. Nah, ada juga hewan yang dijadikan sebagai binatang peliharaan. Contohnya saja kucing ya. Nah, baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Oke, teks yang pertama. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand.
Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Berikutnya, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, dari paragraf di atas ya, abang kakak nanti kerjakan latihannya, yaitu mencari ide pokok dari setiap paragraf di atas. Nah, sekarang amati gambar ya beberapa jenis hewan berikut. Nah, di sini ada sapi ya. Kemudian ada elang, ada buaya, ada ayam, ada ular ya, ada ikan. Nah, untuk melanjutkan keturunannya ya, hewan itu berkembang biak. Jadi setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan cara berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, perhatikan pada tabel. Nah, yang pertama itu ada ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Nah, dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah, jadi selain ayam dan burung ya, yang berkembang biak dengan cara bertelur itu ya, contohnya adalah itik, angsa. Nah, itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian itu adalah vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Nah, jadi hewan apa lagi yang berkembang biak dengan cara melahirkan selain sapi dan kucing ya? Nah, kambing juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, yang berikutnya adalah ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Nah, ternyata ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau yang disebut dengan ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Nah, jadi hewan apa lagi yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Jadi selain ular ya, itu ada hiu, kemudian kadal, ada buaya. Nah, jadi ya hewan ya berkembang biak dengan cara yang pertama itu ovipar ya atau bertelur,
Kemudian yang kedua itu vivipar dengan cara melahirkan. Kemudian yang ketiga itu dengan cara ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, hewan merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, untuk itu kita harus menjaganya, merawatnya dan memeliharanya dengan baik agar hewan tetap lestari, agar tidak punah. Nah, supaya apa? Supaya nantinya anak cucu kita juga dapat mengenal hewan secara langsung, ya, tidak hanya tahu atau tidak hanya mengenal hewan itu melalui gambarnya saja, dan bisa merasakan manfaat daripada hewan itu juga secara langsung. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 142 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini ya dijelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan ya hewan-hewan ternak. Nah, itu kita disuruh untuk mengambil manfaatnya. Jadi ada ya hewan yang dijadikan pengangkut beban. Nah, sebagai contoh itu adalah kuda. Nah, kuda kita bisa menjadikan kendaraan ya seperti sado ya. Kemudian selain itu juga ya para petani sebelum adanya traktor, nah juga menggunakan tenaga hewan sapi atau kerbau untuk membajak sawah ya. Nah, maka kita ya harus memanfaatkan hewan ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jangan kita menggunakan sumber daya alam itu secara berlebih-lebihan. Nah, jadi berdasarkan ya cara perkembangbiakan hewan tersebut ya, anak-anak Miss sekarang kerjakan latihannya nanti ya berdasarkan hewan yang ada di slide tadi. Di sini tentukan bagaimana cara berkembang biaknya dan apa manfaatnya bagi manusia. Nah, kemudian kita ke materi berikutnya yaitu mengenai potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui apa sih ya potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap negara anggota ASEAN. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kebudayaan dan kehidupan sosialnya, nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai potensi ekonominya. Nah, kita awali dengan negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi, potensi ekonomi utama dari negara Brunei Darussalam itu berasal dari sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Jadi, negara Brunei Darussalam ini merupakan negara
yang kaya, yang makmur ya rakyatnya. Nah, berikutnya negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Jadi potensi utama dari negara Filipina itu adalah di bidang pertanian ya. Kemudian negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi negara Indonesia ya dengan negara kita adalah negara kepulauan dan merupakan negara kepulauan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, selain pertanian ya, sektor pariwisata juga menjadi sumber devisa negara bagi negara kita. Jadi kita memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Nah, hal ini bisa menarik ya para wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, menikmati keindahan alam di Indonesia. Nah, berikutnya negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, jadi negara Kamboja juga ya yang menjadi potensi utama ekonomi mereka itu adalah dari hasil pertaniannya. Nah, kemudian negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, negara Laos ini merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Nah, kenapa kok tidak memiliki wilayah laut? Iya, nah negara Laos ini ya batas negaranya itu baik itu di utara, selatan, timur, dan barat itu berbatasan darat dengan negara lain. Maka negara Laos tidak memiliki wilayah laut. Jadi Sungai Mekong menjadi sungai utama di negara Laos ya, khususnya untuk pertanian. Kemudian negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Jadi kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia itu adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Berikutnya negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi
Myanmar ini juga merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara setelah negara Thailand. Berikutnya Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, jadi negara Singapura ini meskipun negaranya kecil, tetapi negara Singapura ini sangat ramai ya, merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN, dan negara ini letaknya sangat strategis sehingga menjadi jalur transit yang paling ramai ya, baik itu di pelabuhan udara maupun pelabuhan lautnya. Kemudian negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Nah, jadi negara Thailand mendapat julukan sebagai negara lumbung padi karena dia merupakan negara yang penghasil padi terbesar atau penghasil beras terbesar di wilayah Asia Tenggara. Nah, selain itu keunikan bangunan-bangunan yang ada di negara Thailand ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Nah, kemudian negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, jadi kalau di negara Vietnam itu ya yang lebih mendukung itu adalah usaha jasa ya. Nah, itulah tadi potensi-potensi ekonomi dari ke-10 negara anggota ASEAN. Nah, untuk latihan kakak abang di rumah ya, nanti tuliskan satu kegiatan ekonomi dari setiap negara anggota ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Nah, contohnya saja negara Thailand misalnya. Nah, negara Thailand itu potensi ekonominya yang utama itu adalah pertanian. Nah, tadi kita sudah belajar ya bagaimana perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan anak-anak Miss semuanya. Tetap semangat belajarnya, diulang-ulang lagi pelajaran yang sebelumnya, kemudian latihannya dikerjakan ya. Kemudian untuk ibadahnya juga ya tetap semangat, sholatnya, tilawahnya. Sama-sama kita berdoa semoga wabah ini ya segera berakhir, kita bisa ketemu ya, belajar tatap muka seperti sebelumnya. Kita akhiri materi kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.